six, five, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam. Pertama, pemateri yang ke-1 yaitu Lydia Octavia. Perkenalkan, nama saya Lydia Octavia. Saya dari kelas PAI 2I. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam dan Kebudayaan. A. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Secara sistematis dapat diartikan seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Begitulah sejarah dapat diartikan. Kemudian peradaban. Peradaban adalah semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Istilah peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil kebudayaan manusia yang mencakup seluruh akses kehidupan manusia. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk atau pedoman untuk umat Islam. Kemudian budaya. Budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suatu kelompok yang kemudian nantinya akan menjadi suatu kebudayaan khas dari kelompok tersebut dan nantinya akan diwariskan dari generasi ke generasi. Tadi sudah jelaskan pemateri yang pertama, sekarang pemateri yang kedua, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan metode sejarah, ilmu dasar sejarah, dan ilmu bantu sejarah. A. Metode sejarah. Metode sejarah adalah proses pengujian dan menganalisis secara kritis rekaman dan masa lampau. Metode sejarah ini terbagi menjadi dua. Pertama, metode pengalian sejarah, kedua metode penulisan sejarah. Metode pengalian sejarah ini terbagi menjadi tiga. A. Metode lisan, B. Metode observasi, C. Metode dokumenter. Terus yang kedua ada metode penulisan sejarah. Metode penulisan sejarah ini terbagi menjadi tiga. Pertama, metode deskriptif, kedua metode komparatif, ketiga metode analisis sintesis. Terus B. Ilmu dasar sejarah. Ilmu dasar sejarah, ilmu-ilmu pendukung akan memperkuat keberadaan sejarah tersebut. Ilmu dasar sejarah ini terbagi menjadi 8. A. Paleografi, B. Diplomatik, C. Epigrafi, D. Kronologis, E. Sigilografi, F. Hereditary, G. Numismatik, H. Genealogi. Terus C. Ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah ini merupakan sistematik dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban pada waktu yang telah lampau. Ilmu bantu sejarah ini terbagi menjadi 5. Pertama, geografi, kedua, sosiologi, ketiga, antropologi, keempat, arkeologi, dan kelima, ilmu sejarah. Sekian dari presentasi saya, pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga, yaitu Julpika. Perkenalkan, nama saya Julpika, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan bahas mengenai sejarah, manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Bagi kita sejarah peradaban Islam adalah sejarah yang membahas mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dari beliau hidup sampai beliau meninggal, dimana agar kita dapat memahami petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dalam upaya kita memahami tentang hadis-hadis Rasulullah SAW.
menuntun perhatian kita dalam depan beliau dan menumbuhkan rasa dan menumbuhkan kebanggaan kita terhadap beliau. Di mana di sini sejarah peradaban Islam menjelaskan mengenai sejarah kerasulan beliau, dari beliau sebelum diangkat menjadi rasul sampai beliau sudah diangkat menjadi rasul. Sesungguhnya mempelajari sejarah peradaban Islam merupakan kebanggaan bagi kita dan menambah wawasan kita tentang agama Islam dan sejarah agama Islam dari baginda Nabi Muhammad SAW pada saat ini. Dan sesungguhnya mempelajari sejarah membantu para ulama, di mana sejarah peradaban Islam itu sendiri juga membahas mengenai adanya Islam klasik dan Islam modern. Di sini manfaat kita mempelajarinya adalah kita dapat memahami segala kita dapat membantu para ulama untuk menyampaikan sesuatu dalam sejarah peradaban Islam. Misalnya kita dapat membantu para ulama untuk mendakwahkan perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam ini, memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-menerang pada saat ini, di mana Rasulullah itu sendiri merupakan nabi terakhir dari nabi terdahulu, dan beliau merupakan nabi yang paling sempurna di antara para nabi. Dan sesungguhnya bahwasanya peradaban Islam ini menjelas mengenai para sahabat Nabi dan pengikut Nabi, dan serta sejarah para sahabat Nabi pada zaman dahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangannya datang dari diri saya sendiri, dan kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan pemateri yang ketiga, yaitu Julpika. Sekarang pemateri yang keempat, yaitu Sahudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periode administrasi sejarah dalam Islam. Jadi, Islam pada masa periode klasik, pada saat itu muncullah problem-problem atau masalah-masalah tentang siapa yang pantas menggantikan Nabi. Karena pada saat Nabi wafat, Nabi belum mewasiatkan untuk pergantian kepemimpinan. Sehingga kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu masing-masing mengklaim bahwasannya dia yang lebih pantas untuk menggantikan posisi Nabi. Setelah lama berlangsung perdebatan tersebut, Umar bin Khattab datang dan mengusulkan bahwasannya yang lebih pantas untuk menggantikan posisi Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dilihat dari kedekatan dan kebenarannya. Namun meskipun Umar bin Khattab sudah membaiat Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar tidak langsung menjadi seorang khalifah karena Sayyidina Ali belum membaiat Abu Bakar, dikarenakan masih mengurus jenazah Nabi dan memikirkan perasaan istrinya yaitu Fatimah. Baru setelah Fatimah wafat, Sayyidina Ali langsung membaiat Abu Bakar untuk menjadi seorang khalifah. Barulah Abu Bakar resmi menjadi khalifah untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Ya. Akan tetapi masa khalifahan Abu Bakar itu tidak berlangsung lama, karena Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, 2 tahun setelah pengangkatan Abu Bakar wafat. Masa yang sangat singkat tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah. Perang Riddah itu apa? Perang Riddah itu adalah perang yang ditimbulkan oleh suku bangsa-bangsa Arab
yang tidak mau tunduk lagi terhadap Madinah. Jadi setelah Abu Bakar wafat, khalifah, pergantian khalifahnya itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di sini gelombang ekspansi terjadi lagi, yaitu pada kota Damaskus. Kota Damaskus jatuh kepada Islam di tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah dalam peperangan melawan Yarmouk, jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Lalu ekspansi dilanjutkan ke Mesir dan Irak dan Mesir. Tidak lama Irak jatuh ke kekuasaan Islam di tahun 637 Masehi. Dan Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi. Setelah itu selesai, maka ekspansi berikutnya lagi diarahkan ke negeri Persia. Lalu Persia jatuh ke kekuasaan Islam pada tahun 641 Masehi. Nah, jadi pada periode pertengahan di situ datang keturunan Genghis Khan. Genghis Khan itu membawa kehancuran terhadap dunia Islam. Genghis Khan itu berasal dari Mongolia. Pada saat itu Timur Leng, seorang yang berasal dari keturunan Genghis Khan, dapat menguasai Samarkand di tahun 1369 Masehi. Kedatangannya ke daerah-daerah di antara Delhi dan Laut Marmar membawa penghancuran terhadap masjid-masjid dan madrasah yang dihancurkannya. Jadi pada masa periode pertengahan ini di Spanyol pun timbul peperangan di antara dinasti-dinasti Islam. Di sana dengan raja-raja Kristen. Di dalam peperangan tersebut raja-raja Kristen melakukan berbagai macam politik. Salah satu politiknya yaitu dengan cara mengadu domba antar dinasti-dinasti Islam yang lainnya. Sehingga lama-kelamaan ketika raja-raja Kristen itu mengadakan persatuan, maka terjadilah yang namanya kekalahan untuk salah satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam. Jadi setelah kerajaan Islam satu demi satu dapat dikalahkan oleh raja-raja Kristen, di saat itulah khilafah itu mulai tidak dianggap lagi, karena di Spanyol sudah dianggap tidak ada lagi umat-umat Islam. Khilafah mulai ada lagi ketika pada abad kerajaan Utsmani mengangkat khilafah yang baru timbul sejak di abad ke-16. Jadi pada periode Utsmani ini dimulai lagi lah dari pertama berdirinya sampai ke kehancuran sementaranya yang dilakukan oleh serangan Timur Leng. Pada masa Utsman, pada masa Utsman dilakukanlah ekspansi Islam dengan cara merebut wilayah yang dikuasai oleh Bizantium. Orkan menggantikan Utsman, juga dapat menundukkan wilayah Turkeman, Nikomedia, dan dapat mengontrol wilayah antar teluk Edremit, meluaskan wilayah Eropa. Lalu Bayazid, putra Murad, itu menggantikan. Bayazid menaklukkan wilayah yang belum pernah ditundukkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Di masanya Bayazid itu terjadi sebuah peperangan besar antara pasukan Utsmani melawan tentara sekutu Eropa.
Perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Utsmani. Lalu pasukan Bayazid juga harus menghadapi pasukan Mongol di bawah komando Timur Leng. Karena mereka kalah jumlah, pasukannya tidak seimbang. Artinya pasukan Timur Leng dan pasukan Bayazid itu kalah jumlah, lebih banyak pasukan Timur Leng, maka di situ pasukan Bayazid di situ menjadi tawanan oleh pasukan Timur Leng. Disebabkan karenanya kalah jumlah dan wafat di tahun 1402 Masehi. Ya teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak isi makalahnya, tapi otak saya cuma sampai di situ yang mampu. Karena bukan saya menyalahkan banyak tugas, tapi memang banyak tugasnya ya. Jadi otak saya udah tidak mampu dah kawan-kawan. Jadi kalau emang kawan-kawan masih ada kekurangan dari presentasi yang saya lakukan, kawan-kawan boleh langsung chat pribadi saya. Jika kalian ingin minta file yang lebih utuh, nanti saya kirim dan kalian tanya langsung sama saya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.